بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Taib jemaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kegiatan tahsin Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Baiklah jemaah sekalian, terakhir kita sudah sampai surat Al-Baqarah ayat berapa? 259. Terakhir ya. Baik, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 260 ya. 260. Halaman 44 ya. Baik teman, sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu bisa kita mulai ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ya, Robbinya pendek jemaah ya, bukan Robbi arini, Robbi arini. Coba diulangi kembali. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل فخذ ذل قال فخذ ulang lagi ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا Ingat ya jamaah, kalau huruf jim tidak ada sifat hamznya. ثم اجعل على كل جبل جزءا. Diulangi lagi jemaah, 2 3.
تدعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة mi'atu minya pendek ya, bukan mi'atu. Ulangi lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم ya, setiap ada coret panjang harus dibaca panjang ya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lahum ajruhum 'inda rabbihim قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.
Wallahu ghaniyyun halim. Ingat jemaah, tidak boleh tawallud ya, bukan ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Yunha, bukan yunha. Ulangi lagi. Ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni di wal adha itu punya ada tanda apa di sini? Ada tanda waqaf? Ada. Apa? Lam alif. Oh, berarti mamnu'ul waqfi ya. Kita lanjutin. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Jangan lupa pol-polanya huruf qaf ya. Qaf itu kalau sukun memantul dan pantulannya tetap, karena qaf itu termasuk dari huruf yang harus dibaca tebal. Ketika dia sukun juga tetap harus menebal. La yaqu, yaqu. Ulangi lagi. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ya. Baik jemaah sekalian, terakhir pembahasan kita sudah sampai pembahasan apa? Gunda musyaddadah ya, kalau enggak salah, betul. Nun tasydid dan mim tasydid. Ya, betul jemaah? Antum enggak jawab, enggak pernah meroja atau gimana ini? Baik. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, coba sekarang ya kita murojaah kembali pelajaran tentang hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada berapa jemaah hukumnya? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama izhar halqi, yaitu apabila nun sukun atau tanwin
bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu huruf hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Bagaimana cara membacanya? Ya, suara nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas tanpa ditahan, tanpa dijeda ya. Hukum yang kedua, idgham bi gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ya, yaitu huruf ya, nun, mim, waw. Bagaimana cara membacanya? Ya, suara nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf iya, mim, nun atau waw disertai mendengung. Kemudian hukum yang ketiga, idgham bila gunna atau idgham bi ghairi gunna. Apa maksudnya? Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang dua, yaitu huruf lam atau ra. Cara membacanya bagaimana jemaah? Ya, suara nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf lam atau ra tanpa disertai mendengung. Jadi langsung milladun mir rabbihim khairul lakum, seperti itu ya. Kemudian hukum yang keempat apa jemaah? Iqlab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Suara nun sukun atau tanwinnya berganti mim sukun disertai mendengung. Min ba'di dibaca mim ba'di. Kemudian jamaah, hukum yang terakhir yaitu ikhfa haqiqi, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Benar enggak? Iya benar ya. Ulangi lagi. Ta, fa, jim, dal, zal, sin, shin, sad, dad, ta, dha, qaf, kaf. Ya, jumlahnya berapa jemaah? 15. Bagaimana cara membacanya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 yang barusan kita sebutkan? Iya, maka dibaca samar disertai mendengung. Baik. Kemudian pelajaran yang terakhir ya, yaitu tentang mim dan nun yang bertasydid kemarin ya, betul. Apa namanya jemaah? Kalau ada nun dan mim bertasydid, nama hukumnya apa? Gunnah musyaddada. Cara membacanya harus dibaca dengung yang lama. Jadi inna amma. Nah, paham jemaah? Baik. Kita lanjutkan pelajaran yang ada di halaman 43 ya. 43. Baik jemaah. Sudah di halaman 43 semuanya? Baik. Tanda baca dalam Al-Qur'an. Ingat ya, ini di dalam Al-Qur'an seringkali kita mendapatkan beberapa tanda ya, tanda membaca di mana setiap tanda itu ada maksudnya ya. Tapi ingat jemaah, ini tidak ada di semua mushaf, hanya ada di mushaf-mushaf tertentu. Biasanya tanda-tanda yang kayak gini biasanya adanya di mushaf yang mushaf seperti mushaf Madinah itu. Nah, biasanya ada kayak gitu ya. Kalau cetakan Indonesia itu ada yang enggak. Hanya saja kita perlu tahu, ketika ada tulisan tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain dengan model yang normal seperti ini ya. Ini menunjukkan bacaan izhar atau bacaan jelas. Bisa dipahami jemaah? Kemudian yang kedua, ketika ada fathatain, kasratain atau dhammatain dengan model tulisan ya. Jadi ada yang mundur ke belakang ya, stripnya ada yang mundur ke belakang, betul jemaah ya. Kemudian tulisannya agak miring sedikit ya. Nah, dhammahnya kemudian berbeda ya. Kalau yang tadi kan dhammahnya kan seperti ini tulisannya. Nah, yang ini kan dhammahnya seperti huruf waw 2 gitu ya. Nah, ini pertanda bacaan idgham atau ikhfa. Bisa dipahami sampai di sini jemaah ya. Ya. Jadi kalau idhar itu tulisan harakatnya normal ya. Nah,
terus sejajar. Nah, kalau ikhfa atau idgham itu yang belakang itu agak mundur ke belakang. Kalau fathatain sama kasratain, kemudian dhammatain-nya model tulisannya seperti ini. Bisa dipahami? Ya. Paham jemaah? Kalau paham kita lanjut. Kemudian ada harokatnya fathah, cuman setelahnya itu ada mim berdiri. Ingat ya, mim itu kan ada dua. Ada mim yang berdiri, ada mim yang ini sih. Anak tulis saja di depannya biar lebih. Nih. Gini ya. Bingung. Ya, ini maksudnya kita tulis. Ketika di dalam Al-Quran ya, antum menemukan model harokat yang seperti ini ya. Langsung yang ketiga ya. Kemudian ada fi di sebelahnya berdiri seperti ini. Tapi itu ada dua modelnya. Ada yang kayak ini, ada yang di luar. Jadi kita silakan filmnya berdiri, ada yang di luar gitu ya. Nah, ketika bertemu dengan film kayak ini ya, ada harokat, kemudian ada film kayak ini, maka itu pertanda bacaan ini ada dulu. Paham ya, Pak? Nah, kemudian dengan kasar. Kalau ada kasar, kemudian ada tanda fi ya. Ini ya, seperti ini. Atau dhamma ada ini kayak ini, maka ini pertanda bacaan dia bisa dipahami ya, Pak? Ya. Jadi tanda-tandanya dipahami. Nanti kalau yang pegang mushaf, coba dibuka mushafnya, cari tanda-tanda yang maksud dari ini. Kemudian yang keempat adalah tanda seperti ini, ya. Nah, atau ya, kemudian dia kayak gini, atau wow, di sini ada wow kecil. Setelah kata dhamma, karena ada wow kecil, ini menandakan bacaan panjang dua harokat. Jadi tulisannya kayak gini, kemudian dia ada kayak gini, tidak ada dirinya sama wow kecil. Menandakan bacaan panjang dua harokat. Bisa dipahami, Pak? Ya. Kemudian strip panjang yang sering kita temukan model kayak gini ya. Ini adalah tanda bacaan panjang 4 sampai 6 harokat. Bisa dipahami? Ya. Sama mudah. Kemudian ada namanya ini ya, kamu boleh letak kadang menemukan ini tanda bulat bulat ya. Ada juga tanda bulat lonjong ya, kayak gini ya, betul? Nah, yang tanda bulat lonjong namanya ada yang tahu? Nah, apa namanya? Kalau tidak salah pernah menjelaskan ya. Ada yang sifat, ada yang sebelum apa namanya sifat ya, mustadir, ada yang sebelum sifat mustaqil. Yang kedua namanya sifat mustaqil, kemudian yang ini adalah sifat mustadir. Mustadir ya, ini mustaqil. Ustaz apa bedanya? Di sini disebutkan, nanti insya Allah akan ada di belakangnya. Ada di belakang nanti ketika bacaan wajib ya. Di sini tanda yang buat mudah seperti ini maksudnya beberapa huruf nanti diucapkan. Ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini kayak dibaca. Bisa dipahami? Kita sekarang pahami seperti itu dulu ya. Nanti kalau yang beberapa huruf ini adalah beberapa huruf ketika wasol. Ya. Bisa dipahami ketika wasol itu tidak dibaca, tapi ketika wasol dibaca. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian sebelumnya ada kayak susut namanya. Jadi ada kayak kepala sok ya. Seperti yang ada itu, namanya ini tanda wasol. Ini menunjukkan tanda wasol. Ya. Kemudian tanda yang ini adalah tanda susut sama semuanya. Nah, dan kalau tahu juga ada sok, kemudian di atasnya ada sin kecil, sama sok di bawahnya ada sin kecil. Apa bedanya? Pertama ya, dibaca sebagai perkataan shod. Jika sin diletakkan di bawah shod, maka perkataan shod menjadi masyhur. Jadi
Kalau antum menemukan huruf shad di atasnya atau di bawahnya ada huruf sin, maka itu boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Tapi kalau sinnya ada di bawahnya shad, itu belum dalam shad dan lebih masyhur. Bisa paham ya? Nanti kita akan menemukan kata namanya dalam buku ilmu tulisannya. Nanti dibaca buku musai. Jadi nanti di belakang ada ketika kita sampai masalah Quran. Dulu ada. Jadi tidak ada jelasan sekarang ya. Kita lagi dulu ya. Baik jemaah sekalian, kita lanjut ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, yang ini halaman 44 sama 45 ini sudah kita praktekin ketika kita mengucapkan atau belajar tentang makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Perlu dibaca lagi atau kita lompatin saja? Oh. Kalau terserah dibaca. Agar begini ya. Kita baca tapi kita baca bersama-sama langsung ya. Ya, baik. Jadi bacanya langsung cepat jemaah ya. A I U A U an ani na minal mu'nima I an ani a. Jadi langsung gitu bacanya ya. Ayo, sesuai tulisan buku. Ayo, dibaca bersama-sama 2 3 sampai huruf ya. Ayo. Ya, perhatikan jemaah. Di contoh ini sekaligus sudah ada bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Ya, itu sudah ada di sini ya. Nah. Ayo lanjut. Tutanta, ini bacaan apa ini? Bacaan ikhfa hakiki. Lanjut. Lanjut. Ya, ingat ya, tidak ada aliran nafas yang mengalir. Jajiju aj. Ayo 2 3. Terus huhan ha, ini bacaan apa jemaah? Idhar halqi. Lanjut. Jadi antum bacanya harus langsung bertajwid ya. Ayo lanjut. Ini jadi salah ini. Ini bacaan apa namanya? Idgham bila gunna. Berarti bacanya ruror. Ayo, ulangi lagi. Rori ru'ar ruror rani rorna minal murni mari rorni ra. Baik, lanjut. Sasisu as
Syashishu ash. Ya, so ya coba. So si su as. Ya ulangi lagi. Ya, dhamnya tidak boleh mantul ya. Dhadidhabna minal mu'ni madhidan dhadidha. Jangan dhadidhabna ya. Dhadidhabna dha. Lanjutin. Ya. Di sini waktu itu sudah kita koreksi kan ya. Minal mini ya, atau minal maini, bukan, tidak ada minal muini ya. Tidak ada ui dalam Al-Qur'an ya. Jadi antum minal maini atau minal mini, tidak apa-apa. Coba dibaca ulang lagi, minal maini aja. 2 3. Baik jemaah sekalian, kita buka halaman 48. Kalau sebelumnya kita belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin, di halaman 48 ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3 ya. Jadi hukum mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada berapa jemaah? Ada 3. Ada yang disebut dengan ikhfa syafawi
kemudian idgham mimi, sama yang terakhir idhar syafawi. Ya, kita selesaikan malam ini semua ya. Pertama, hukumnya adalah ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi. Cara membacanya adalah menggunnahkan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Ya. Jadi di sini ada gunnahnya sama ada samarnya. Ya. Malahum bihi, tapi lebih dominan dengungnya kalau di sini ya. Beda sama ikhfa hakiki. Bisa dipahami jemaah? Malahum bihi. Kita sukunkan seperti biasa ya. Malahum bih. Ayo dibaca 2 3. Tuh lanjut dari sana. Inna rabbahum bihim qadahum. Ini materinya humbi ya. Humbi. Ulangi lagi. Asabnahum bidunubihim. Baik, ba'dahu khashiru anfusahum bima kanu. Baik, ba'dahu qad ji'tukum bibayyinah. Ba'dahu yad'una rabbahum bil ghadati. Ayo ulangi lagi. Yad'una rabbahum bil ghadati. Rabbahum bil ghadawah. Ulangi lagi. Dan bil ghadati, bil ghadah itu ya, bukan ghadawah ya. Itu aslinya wawunya itu tidak ada harokatnya. Bil ghadah gitu ya. Kita sukunkan. Ya'lamuna rabbahum bil ghadah. Rabbahum bi. Ulangi lagi. Ya'lamuna rabbahum bil ghadah. Baik, ba'dahu wa hum bil akhirati kafirun. Ya, ulangi lagi dari atas, lanjut ba'dahu. Baik, ba'dahu inna rabbahum bihim. Baik, ba'dahu asab. Ba'dahu طيب بعده قد جئتكم ببينة. طيب بعده ya rabbahum. Ya, ulangi lagi. Bukan rabbahum, tapi rabbahum. Baik, yang terakhir dibaca bersama-sama. Wa hum bil akhirati kafirun. Jadi itu hukum yang pertama. Mim sukun bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Kemudian jemaah sekalian, hukum yang kedua, ketika mim sukun bertemu huruf mim juga. Mim sukun bertemu mim, namanya idgham mimi. Apa namanya jemaah? Iya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua disertai mendengung. Langsung saja ya praktek ya.
annahum muhtadun. Ayo 2 3. Ya, langsung praktek ayo. Silakan Pak. Rajin dengan aja. Baik, ba'dahu. Ya, sampingnya ya. Annama ghanimtum min syai'. Min syai' itu bacaan apa, Mas? Min syai' bacaan apa? Ikhfa gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, ba'dahu. Yatawallahum. Ulangi lagi. Yatawalla. Walnya tidak boleh ditahan. Yatawalla. Ulangi lagi. Wa man yatawallahum. Ulangi lagi. Wa man ya itu bacaan apa Pak? Wa man ya bacaan apa itu? Ya, yang anak tanya yang lagi baca ya. Itu kan menggunakan kalau minkum bacaan apa semuanya? Ikhfa hakiki itu ibadahu. Lau kharaju fikum ma zadukum. Baik, ba'dahu. Barakallahu fikum. Anna bacaan apa Pak? Bacaan apa tadi? Anna gunnah musyaddada. Baik, ba'dahu. Baik, ba'dahu. Banyak 2 harakat saja. Ghanimtum. 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 Ulangi lagi. Baik, ba'dahu. Fi aydikum Minal as ya. Tidak tebal ya, jangan asra. Asra. Ulangi lagi. fi aydikum minal asra. Baik. Wa man yatawallahum minkum. Baik. Law kharaju fikum ma zadukum. Zadu. Ulangi lagi. Law kharaju fikum ma zadukum. Mazadukum. Ayo, ini sudah dibaca tadi sama yang lain, jangan salah ya. Law kharaju fikum ma zadukum. Baik, ba'dahu. Baca semua barisan pertama. Barisan pertama baca semua. Annahum muhtadun. Terus? Ya terus. Akhraja abawaykum minal jannah. Sisanya baca lagi bersama-sama 2 3. Annama ghanimtum min syai' fi aydikum minal asra wa man yatawallahum minkum law kharaju fikum ma zadukum. Baik,
jemaah sekalian, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu? Nanti yang idhar syafawi kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Nanti setelah itu nanti kita praktek bersama-sama membedah hukum tajwid di dalam Al-Qur'an ya. Jadi setelah selesai idhar syafawi ya, sebentar ya. Setelah selesai idhar syafawi, nanti kita praktek bedah hukum hukum tajwid yang sudah kita pelajari di ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti anak akan menentukan, coba semuanya buka surat ini ya. Nanti misalkan baca bareng-bareng satu ayat, kemudian dibedah bersama-sama dulu. Kemudian setelah itu anak minta salah satu dari antum untuk membedah ayat sekian ini ada bacaan apa saja. Tentunya bacaan yang anak maksud adalah satu, bacaan hukum nun sukun dan tanwin. Yang kedua, masalah gunna musyaddadah. Yang ketiga adalah hukum mim sukun. Jadi 3 hukum itu yang anak pertanyakan nanti ya. Baik jemaah sekalian, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, pesan anak di rumah tolong di murojaah. Dari depan kita sudah belajar banyak sebetulnya ya. Kita sudah belajar banyak tentang lafaz Allah ya. Kemudian ini juga nanti akan anak tanyakan ya. Ada namanya Asy-Syamsiyah sama Al-Qamariyah. Nanti kalau antum misalkan baca alhamdu, nah alhamdu ini bacaan apa? Al-Qamariyah. Jadi antum harus baca. Di alhamdu ini ada berapa hukum tajwid dari yang antum sudah pelajarin sampai malam ini? Alhamdu, di kalimat itu saja ada berapa hukum? Ada 2, 1 al-ha yaitu al-qamariyah, yang kedua hamdu, mim sukun bertemu dengan dal, belum dipelajari ya. Lupa saya. Baik. Makanya antum bingung gitu ya. Ternyata belum kita baca ya. Baik. Jadi jemaah sekalian ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.